Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channelnya Siti Lailatul Hasanah. Dan hari ini teman-teman saya tidak akan membahas tentang review buku, karena hari ini sebenarnya saya sedang membaca buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Bukunya bagus sekali. Hanya saja saya belum selesai membaca keseluruhan buku, sehingga hari ini saya hanya mengambil salah satu topik yang ada di buku Think and Grow Rich yang menurut saya itu adalah poin yang sangat penting, karena di situ membicarakan tentang sebab-sebab kegagalan. Ada 30 sebab-sebab kegagalan manusia, dan menurut saya ada beberapa yang sangat relate ataupun yang sangat berhubungan dengan kita semuanya. Jadi secara umum kita memang melakukan itu, dan terkadang kita tidak sadar bahwa itu adalah penyebab dari kegagalan kita, teman-teman. Nah, di video ini saya akan menyebutkan 8 sebab kegagalan yang saya ambil dari buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Oke, jadi yang pertama, penyebab kegagalan itu adalah tidak mempunyai tujuan yang pasti dalam kehidupan. Jadi teman-teman, semua orang jika ditanya mereka ingin sukses atau tidak, jawabannya adalah iya. Tapi tidak semuanya orang mempunyai tujuan kenapa dia harus sukses. Karena tidak mempunyai tujuan, sehingga dia tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapainya. Ya, karena dia tidak mempunyai tujuan, sama ketika teman-teman berjalan ataupun sedang menaiki kendaraan umum, tapi tidak mempunyai tujuan di mana-mana, maka ya teman-teman tidak akan sampai di situ. Jadi penyebab kegagalan yang kedua itu adalah tidak memiliki keinginan untuk melakukan hal yang lebih baik. Jadi teman-teman, semua orang menginginkan keberhasilan, semua orang menginginkan kesuksesan, tapi tidak semua orang mau membayar harga dan proses yang harus dilewatinya. Nah, jadi misalnya nih teman-teman mau menjadi orang sukses, teman-teman tahu bahwa step-stepnya adalah misalnya harus belajar dengan giat, kemudian harus melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kemudian harus berdoa. Nah, ketika yang saya sebutkan tadi itu adalah sesuatu hal yang susah. Jadi ketika melihat itu, dia tidak mau mengusahakannya, tidak mau melakukannya. Jadi memang dari dalam dirinya dia hanya ingin tapi tidak mau membayar harganya. Yang ketiga adalah tidak adanya disiplin diri. Jadi disiplin diri ini adalah mengendalikan diri kita sendiri, gitu teman-teman. Dari mulai misalnya kalau ingin menjadi orang yang berhasil, artinya harus mulai bangun pagi misalnya, kemudian harus bekerja, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh mengikuti kemalasan. Misalnya teman-teman lebih nyaman ketika rebahan, terus diikutin aja apa keinginan dari teman-teman tanpa melihat apa efeknya. Gitu. Jadi tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Karena teman-teman, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri, maka kita yang akan dikendalikan oleh hawa nafsu kita atau kemalasan kita itu, teman-teman. Dan sebelum kita bisa mengendalikan diri sendiri, maka kita tidak akan bisa mengendalikan apapun itu. Apapun target dan juga impian-impian kita tidak akan bisa kita kendalikan. Yang keempat, penyebab kegagalan adalah sering menunda-nunda. Jadi banyak sekali dari kita yang sudah punya ide, kemudian yang sudah punya plan ataupun rencana, yang sudah punya target, tetapi menunda-nunda, dan alasannya adalah menunggu waktu yang tepat. Jadi teman-teman, kalau kita menunggu waktu yang tepat, maka tidak ada waktu yang tepat. Yang paling pas adalah ketika teman-teman punya ide, ketika teman-teman punya plan, kemudian teman-teman punya target, maka yang harus teman-teman lakukan adalah melakukannya saat ini juga dengan semua alat yang ada. Jadi jangan menunggu karena alasan misalnya waktunya belum tepat, kemudian yang kedua karena belum punya ini, belum punya itu, nunggu ini, nunggu itu, karena tidak akan terjadi. Gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mempunyai sifat untuk menunggu karena dengan alasan belum punya ini, belum punya itu, kemudian waktunya belum tepat, maka ketika waktunya pun tepat yang teman-teman sebutkan itu, bakal ada lagi yang kekurangan. Gitu. Jadi kalau teman-teman memulainya dari sekarang dengan semuanya yang teman-teman punya, maka nanti seiring berjalannya waktu, alat-alat itu atau ide-ide yang belum sempurna itu nanti akan bisa dipelajari dan akan kemudian menjadi sempurna. Yang keempat, tidak gigih. Jadi misalnya nih, teman-teman udah jadi orang yang punya target, kemudian udah punya rencana, kemudian udah punya strategi yang akan dijalankan. Tapi ternyata terkadang
teori itu tidak sesuai ataupun tidak semudah ketika kita mau praktekannya. Jadi saat kita menganggap bahwa semuanya sudah kita rencanakan dengan baik, di bayangan kita, imajinasi kita sudah membayangkan bahwa itu akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi ketika kita menjalankannya, ternyata itu tidak semudah yang kita inginkan. Ternyata kita gagal misalnya. Nah, kebanyakan dari kita itu tidak gigih. Di saat kegagalan yang pertama, bahkan kita tidak mau memulai lagi, kita tidak mau mengusahakannya lagi gitu. Jadi kebanyakan dari kita ini adalah pemula yang baik, tapi kita bukan penyelesai yang baik. Bagi orang-orang yang berhasil, bagi orang-orang yang sukses, kegagalan itu tidak akan menandingi kegigihan. Jadi gagal seberapa kali pun, maka dia akan tetap bisa berhasil ketika kita itu gigih gitu. Makanya kalau teman-teman lihat cerita-cerita orang yang berhasil, mereka itu bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi mereka adalah orang yang mempunyai daya juang yang besar, sehingga walaupun dia gagal, tapi dia terus memulainya. Jadi jumlah antara kegagalan dengan bangkitnya itu lebih banyak bangkitnya. Jadi katanya kalau kita gagal 7 kali, maka kita harus bangkit 8 kali, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, penyebab kegagalan adalah mempunyai kepribadian yang negatif. Jadi mempunyai kepribadian yang negatif ini banyak ya, dari misalnya sifatnya yang tidak supel, misalnya kaku sekali, jadi susah bergaul dengan orang, sangat mengganggu keberlangsungan usaha kita untuk menjadi berhasil gitu, karena tidak ada orang yang mau bekerja sama dengan kita, karena untuk menjadi orang sukses itu tidak bisa sendirian. Kemudian yang kedua, misalnya pemalas, itu tadi yang disebutkan yang di atas tadi. Kemudian dan banyak hal lainnya, atau selalu berpikir negatif. Akhirnya ya karena kita memiliki kepribadian negatif, maka nanti pun yang akan terjadi adalah hal yang negatif gitu. Jadi selalu berpikir negatif. Karena pada dasarnya ketika ada satu hal yang terjadi, itu akan ada dua sisi, tergantung dengan orang yang melihatnya. Jadi bisa terlihat itu negatif, bisa terlihat itu positif, tergantung dengan kita cara berpikirnya seperti apa. Yang ketujuh adalah keinginan terhadap sesuatu yang gratis. Jadi yang ketujuh ini adalah mental gratisan, teman-teman. Nah, banyak dari kita itu yang mungkin udah gigih juga, kemudian sudah disiplin dan lain-lain, tetapi mentalnya itu gratisan. Orang yang berhasil itu bukan orang yang mental gratisan. Jadi hari ini teman-teman, kita ketika mau berhasil, aksesnya itu sangat banyak sekali. Jadi dari mulai kita bisa lihat video YouTube, kemudian kita bisa lihat banyak sekali untuk mempelajari orang-orang berhasil. Termasuk sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan, kemudian workshop dan lain-lain. Nah, kebanyakan dari orang tidak mau membayar harganya. Jadi dia lebih mencari yang gratis, menunggu motivasi itu datang, tidak mau mengikuti seminar misalnya yang berbayar gitu. Padahal teman-teman, kalau saya mempelajari orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sekarang sudah menjadi pengusaha hebat, mereka itu mempunyai titik balik di mana mereka itu hampir semuanya pernah mengikuti seminar ataupun workshop yang berbayar begitu sangat mahal. Bahkan misalnya mereka hanya mempunyai tabungan 5 juta, bahkan workshopnya misalnya 3 juta dan mereka tetap bisa membayar, atau bahkan ada yang sampai ratusan juta gitu dan mereka tetap membayar karena ilmu itu mahal, teman-teman, dan itu sesuai nanti dengan apa yang kita dapatkan gitu. Jadi sangat tidak boleh memiliki mental gratisan. Yang kedelapan, penyebab kegagalannya adalah tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi yang seperti saya sebutkan di awal tadi, bahwa kita itu tidak bisa berhasil tanpa bekerja sama dengan orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, entah itu kita menjadi guru, entah itu kita menjadi motivator, entah itu kita menjadi pengusaha dan lain-lain, semua yang kita lakukan itu akan berhubungan dengan orang lain, entah sebagai guru dan siswa, entah itu sebagai partner kerja dan lain-lain. Maka ketika orang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maka ya tidak akan bisa menjadi orang yang berhasil. Karena kalau teman-teman lihat di hari ini, orang-orang yang berhasil itu tidak ada yang sendirian, pasti mereka punya tim, dan tidak ada Superman, yang ada adalah super tim gitu. Jadi mereka membangun tim. Untuk membangun tim maka harus punya kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Walaupun itu adalah hal yang sangat susah, maka dari itu ini menjadi salah satu penyebab kegagalan, teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman 8 penyebab kegagalan, dan sebenarnya ada 30, hanya saja saya mengambil 8 yang menurut saya ini relate ke semuanya.
karena sisanya itu kebanyakan adalah hal teknis yang menyebutkan tentang hal kegagalan di bidang bisnis dan lain-lain. Oke teman-teman, itu saja untuk hari ini. Jadi hari ini bukan mereview buku, tapi hanya mengambil satu topik yang ada di buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Jadi teman-teman mungkin kalau di antara kedelapan itu mungkin ada 5 atau ada 3 atau hanya ada satu yang ada dalam diri kita, maka perbaikilah mulai dari sekarang. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.